sudah merekam ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi di mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita. Sebelumnya apakah rekan-rekan semua sudah mendownload PPT yang saya kirimkan di Facebook? Halo, sudah ya? Eh, Mbak Mbak Esti sudah mendownload? Kok Mbak Prima? Oh ya, Mbak Prima silakan Mbak Prima mendownload materinya di Facebook sudah saya upload. Untuk Mbak Esti sudah di-download. Oke. Nah, sambil mendownload silahkan dibuka silahkan dibuka untuk slide-nya. Sebelumnya saya juga mau mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Asnawati, apakah hadir? Mbak Asnawati, halo. Halo Mbak Asnawati, apakah hadir? Belum ya, sepertinya. Mbak Esti Yuni Astuti, halo. Mbak Esti, yang hadir cuma ya, hadir ya Mbak Esti ya. Mbak Prima hadir juga ya, Mbak Prima. Kemudian Mbak Ikah Hapikah, apakah hadir? Mbak Ikah lagi proses ya, oke. Baik. Mbak Siti Fajriah hadir. Kemudian Mbak Tri Mainingsih masih proses mungkin ya. Baik. eh Langsung saja sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Andi Azhar. Saya mahasiswa master di Asia University Taichung. Asal saya dari Lampung. Baik, kita mulai saja. Pertama, teman-teman mengambil mata kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu apa sebenarnya perbedaan dari jurnalisme dan jurnalistik? Mungkin dari teman-teman semua tidak asing lagi mendengar istilah jurnalisme dan jurnalistik. Apakah ada yang tahu pengertian dan perbedaan dari uh, jurnalisme dan jurnalistik? Silahkan. Halo, halo, pasang di Wizik ya. Oke. Sebentar, Mbak. Oke, Mbak. Ya, Mbak Fajriah mengatakan jurnalisme yaitu kegiatan mengumpulkan data. Ada yang lain yang mencoba menjawab apa sebenarnya pengertian dari jurnalisme, pengertian dari jurnalistik, dan perbedaannya apa? Ada yang lain yang mau sekiranya mau menjawab, Mbak Mbak Esti, Mbak Prima atau Mbak Ika, pengertian dari jurnalisme dan jurnalistik. Oke,
masih ya, silahkan. Ini sudah ada di Wizik. Mbak Esti menyatakan penyajian informasi, dengan Mbak Ika menjawab salah satu kegiatan atau seni untuk mencari berita, mengumpulkan informasi yang akurat untuk diinformasikan ke halayak. Ya, betul. Jawaban teman-teman tepat sekali bahwa kegiatan jurnalisme salah satunya yaitu kegiatan mengumpulkan berita, kegiatan mengumpulkan berita, informasi, dan menyajikannya menjadi satu kesatuan yang menjadi sangat tersusun sehingga bisa menceritakan kronologinya dari awal sampai akhir, seperti itu. Nah, jurnalisme secara ilmiah berarti yaitu kegiatan menyiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar atau media lainnya. Jadi jurnalisme adalah kegiatannya, sedangkan jurnalistik itu adalah cabang ilmunya, seperti itu. Jurnalistik adalah cabang ilmu, sedangkan jurnalisme adalah kegiatan, nama kegiatannya, seperti itu. Nah, di slide tertulis bahwa frase Bond itu mengungkapkan bahwa jurnalisme adalah usaha untuk meliput kejadian yang menarik perhatian publik, pendapat, aksi, dan buah pikiran. Sedangkan Adi Negoro mengatakan jurnalistik adalah kepandaian praktis dan publistik. Dan terakhir yaitu Mas Effendi mengatakan bahwa jurnalistik merupakan pengolahan laporan harian yang menarik minat halayak mulai dari peliputan sampai penyebaran kepada publik. Nah, sebagai contoh adalah misalkan ada kegiatan ulang tahun Republik Indonesia, 17-an bahasanya, 17-an di KDII. Nah, kita mengenal adanya majalah Indoswara. Nah, karena kegiatan 17-an itu menarik bagi Indoswara, sehingga karena kegiatan 17-an itu mengumpulkan banyak teman-teman TKI, sehingga perlu diadakannya peliputan. Nah, kegiatan itulah yang disebut sebagai jurnalisme. Karena ada yang menarik yaitu peringatan 17-an, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di negeri orang, sehingga ini menarik untuk diliput. Nah, kemudian ada beberapa pengertian lain, teman-teman mungkin bisa baca di slide nomor 2 dari Sadili, kemudian dari Jen Anwar, kemudian dari Awe Wijaya. Nah, pengertian dari jurnalistik sendiri menurut dari Jen Anwar adalah, dari Jen Anwar mengatakan bahwa jurnalistik adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan berita kepada halayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Sedangkan dari Awe Wijaya mengatakan jurnalistik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyebarkan berita yang aktual dan faktual dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, jurnalisme sendiri menurut Rosihan Awar itu dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu surat kabar harian. Contohnya surat kabar harian di Indonesia kita kenal Kompas. Itu surat kabar harian karena terbit setiap hari. Kemudian kita juga mengenal adanya majalah umum. Majalah umum ini adalah majalah yang terbit dan yang disebarkan untuk halayak ramai. Misalkan majalah Tempo misalkan. Majalah Tempo itu salah satu bagian dari majalah umum. Mungkin kalau di Taiwan kita mengenal adanya majalah Indoswara. Nah, itu adalah salah satunya kategori dari majalah umum. Kemudian bagian lain dari jurnalisme adalah
majalah golongan masyarakat, perdagangan dan profesional. Contohnya misalkan majalah golongan masyarakat ini contohnya adalah majalah sains, misalkan Trubus. Kalau mungkin teman-teman di Indonesia sering membaca majalah, ada namanya majalah Trubus. Itu majalah yang khusus membahas tentang tumbuh-tumbuhan. Isinya satu majalah itu tentang tumbuh-tumbuhan semua. Nah, itu namanya majalah golongan masyarakat, perdagangan dan profesional, sehingga hanya khusus ditempatkan untuk kategori tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, berikutnya adalah majalah berita dan majalah diges. Majalah berita ini misalkan adalah majalah cek dan recheck. Majalah yang sangat informatif. Dia menyajikan berita-berita, baik itu berita gosip, baik itu dia berita politik dan sebagainya. Perbedaannya dengan majalah umum adalah majalah umum ini dia berisi semua konten-konten, tidak hanya berita. Jadi di majalah umum ini ada ramalan zodiak, ada kirim-kiriman salam. Nah, sedangkan di majalah berita dia isinya hanya berita dan berita seperti itu. Dan terakhir adalah radio dan televisi. Nah, kemudian hubungan antara jurnalistik dan pers. Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu press, yang berarti pencetakan atau mesin cetak. Secara sempit, pers berarti pensurat kabaran, sedangkan secara luas berarti lembaga kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Pers melayani dan mengatur kebutuhan hati nurani manusia selaku makhluk sosial dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dalam organisasinya pers akan menyangkut segi isi dan akibat dari proses komunikasi yang melibatkannya. Mungkin teman-teman pernah melihat di Indonesia atau di Taiwan orang-orang yang menggunakan kartu tanda pengenal yang bertuliskan pers. Berarti pers yang dimaksud adalah dia bukan wartawan, maksudnya dia wartawan tapi ditulisnya pers, yaitu kegiatan yang dia lakukan, kegiatan pensurat kabaran seperti itu. Pers lembaga, ya benar Mbak Ika Hapikah, betul, lembaga sosial. Nah, fungsi dan kewajiban wartawan. Sebelum kita beranjak ke fungsi dan kewajiban wartawan, mungkin sedikit saya tanyakan ke teman-teman semua, apa perbedaan antara pers dan wartawan? Mungkin ini sedikit membingungkan sama teman-teman. Apa perbedaan antara pers dan wartawan? Silakan teman-teman mungkin bisa mencoba menjawabnya. Ya, Mbak Esti sudah menjawab. Yang lain, Mbak Prima, Mbak Ika. Jawabannya sama seperti Chris. Ya, baik. Pers, benar. Mbak Esti mengatakan pers adalah lembaganya, sedangkan wartawan bagian dari pers. Ya, itu sederhananya seperti itu. Itu sangat 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 jelas sekali yang dikatakan oleh Mbak Esti. Pers itu lembaganya. Contohnya misalkan, contohnya adalah pers itu
Tempo. Tempo itu adalah pers, surat kabar pers. Nah, wartawannya saya adalah wartawan Tempo. Nah, saya adalah bagian dari pers, seperti itu. Nah, beranjak ke slide berikutnya yaitu tentang fungsi dan kewajiban wartawan. Sebagai seorang wartawan, tentunya kita punya fungsi dan kewajiban, punya hak dan kewajiban. Wartawan atau pers itu diatur di Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Sebagai gambaran bahwa sebelum tahun 99 pers di Indonesia sangat dibatasi oleh rezim Orde Baru. Sehingga pers tidak memiliki payung hukum atau tidak memiliki undang-undang tentang pers. Namun setelah reformasi tahun 98, tahun 99 dibentuk adanya Undang-Undang Pokok Pers, di mana di undang-undang tersebut diatur mengenai fungsi dan kewajiban dari wartawan dan pers itu sendiri. Pasal 3 dari Undang-Undang Pokok Pers mengatakan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ini berarti bahwa pers, surat kabar, majalah, dan sebagainya itu dimaksudkan sebagai media informasi, sebagai media untuk memberitahu. Misalkan di Aceh sedang ada kejadian apa. Nah, pers di sini fungsinya memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di Aceh sedang terjadi misalkan peristiwa tsunami, sehingga seluruh masyarakat Indonesia mengetahui tentang kejadian yang terjadi di Aceh. Seperti itu. Selain itu, pers juga memiliki fungsi sebagai pendidikan. Pendidikan di sini dimaksudkan adalah untuk mendidik masyarakat Indonesia agar lebih melek informasi, agar lebih cerdas dalam melihat suatu masalah. Misalkan, yang baru-baru ini adalah tentang kenaikan harga BBM. Masyarakat tahunya bahwa BBM dinaikkan semena-mena oleh presiden. Padahal masyarakat sudah tidak mampu lagi kalau BBM dinaikkan karena harga-harga akan melambung tinggi. Nah, disinilah fungsinya pers, yaitu sebagai mendidik. Ini loh, memberitahu bahwa sebenarnya kenaikan harga BBM ini disebabkan oleh harga minyak dunia yang terus melambung. Kalau tidak dinaikkan harganya, maka keuangan Indonesia akan hancur, sehingga malah justru akibatnya akan lebih fatal, harga-harga akan jauh melambung sangat-sangat mahal seperti itu. Jadi itulah fungsinya pendidikan fungsi pendidikan dari pers. Selain itu, pers juga memiliki fungsi sebagai media hiburan, uh, sebagai rekreasi, bahasa kita, rekreasinya untuk masyarakat. Kita yang setiap hari bekerja selalu disibukkan dengan tugas-tugas kita. Yang guru bekerja jadi guru, yang bekerja di pabrik ya bekerja di pabrik. Nah, adanya pers, adanya majalah ini dimaksudkan difungsikan sebagai media hiburan. Tentunya setelah kita penat bekerja, kita butuh suatu penyegaran. Nah, salah satunya adalah membaca surat kabar. Seperti itu. Contohnya kita penat bekerja, kita pengen mencari sesuatu yang baru, maka kita membaca majalah cek dan recheck karena pengen tahu info-info dari selebritis misalkan. Nah, yang terakhir, fungsi dari pers tersebut yaitu sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial di sini maksudnya adalah misalkan pemerintah ingin menaikkan harga BBM,
tapi menaikkannya semena-mena. Menaikkannya dari 4.500 dinaikkan menjadi 8.000. Tentunya kalau masyarakat keberatan dong kalau dinaikkan 2 kali lipat seperti itu. Nah, disinilah fungsinya pers untuk menyampaikan aspirasi, keinginan dari masyarakat disampaikan kepada para penguasa, kepada para pimpinan negeri ini. Nah, di pers tertulis bahwa masyarakat menolak kenaikan harga BBM, masyarakat menolak kenaikan BBM 2 kali lipat. Nah, dari situlah eh, pers memiliki fungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Alhamdulillah setelah setelah diberitakan oleh pers tentang aspirasi masyarakat, pemerintah tidak jadi menaikkan harga BBM 2 kali lipat, tapi menjadi 6.500 untuk bensin. Nah, itulah salah satu fungsi dari pers itu sendiri. Selain itu, pers juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi. Kenapa disebut sebagai lembaga ekonomi? Karena di pers itu sendiri merekrut masyarakat yang bekerja di sana, sehingga bisa dikatakan lembaga ekonomi. Yang bekerja kan diberikan gaji, mereka bekerja diberikan gaji. Nah, inilah yang disebut sebagai lembaga ekonomi karena mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat. Itu fungsi dari pers yang disebutkan dalam undang-undang sebagai lembaga ekonomi. Karena pers merekrut dan membayar masyarakat untuk bekerja di pers itu sendiri. Nah, di pasal 4 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sebelum tahun 98, pers itu tidak bisa memberitakan berita yang sembarangan. Jangankan mengkritik, memberi informasi saja itu tidak boleh sebebas-bebasnya. Misalkan, Gubernur DKI Jakarta korupsi misalkan. Nah, ini kalau sebelum tahun 98, ini surat-surat kabar tidak ada yang memberitakan itu. Karena apa? Karena oleh pemerintah mereka dibatasi pemberitaannya, tidak boleh berita-berita yang berkaitan dengan penguasa seperti itu. Namun setelah adanya undang-undang tahun 99 nomor 40 ini, setelah reformasi, maka pers bisa sebebas-bebasnya memberitakan seluruh informasi yang ada dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dan kode etik wartawan seperti itu. Nah, di ayat kedua, pers disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sebelum tahun 98 pers itu dibredel atau dilarang untuk memberitakan hal-hal yang berbau politik dan menyinggung penguasa. Namun untuk saat ini pers bisa sebebas-bebasnya memberitakan berita-berita yang ada seperti itu. Ayat 3 menyatakan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jadi pers itu dijamin untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Misalkan pers diberikan hak untuk mewawancarai kepala dinas atau mewawancarai gubernur, itu dia memiliki hak, tidak boleh dilarang. Itu karena punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Nah, di pasal keempat, di ayat keempat menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak di sini maksudnya adalah dia boleh tidak maksudnya dia tidak
artinya dilindungi hukum. Wartawan di sini, pers di sini dilindungi oleh hukum, sehingga ketika ada seseorang yang menuntut dia, maka dia memiliki bisa menolak tuntutan itu, bisa menolak tuntutan dari yang berita. Namun wartawan memiliki hak jawab. Hak jawab itu adalah hak untuk mengklarifikasi atau menjelaskan berita yang dia terbitkan sebelumnya, seperti itu. Contohnya, eh, Gubernur DKI Jakarta diberitakan korupsi, sedangkan Gubernur DKI Jakarta kemudian melaporkannya kepada menuntut kepada si wartawan, kepada persnya untuk meminta maaf. Nah, si wartawan ini boleh menolak permintaan dari Pak Gubernur, tapi wartawan memiliki hak namanya hak jawab. Jadi dia bisa menjelaskan bahwa dia kenapa memberitakan Gubernur Jakarta itu korupsi, asal beritanya dari sini dari sumber A, sumber B, sumber C, seperti itu. Nah, berikutnya yaitu fungsi dan kewajiban wartawan. Di pasal ke-6, pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Maksudnya adalah masyarakat tentunya ingin mengetahui, rasa ingin tahu itu selalu dimiliki oleh manusia. Nah, untuk memenuhi rasa ingin tahu itu, maka pers hadir di sini untuk memenuhi rasa ingin tahu dari manusia itu sendiri. Yang kedua adalah menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Maksudnya adalah pers pers di sini adalah sebagai corongnya masyarakat. Jadi kalau selama ini kita selalu mendengar, kita selalu diberitahu bahwa kita memiliki wakil-wakil di parlemen, di DPR. Mereka yang akan menjadi wakil kita, mereka yang akan menyuarakan aspirasi kita. Nah, selain mereka, kita juga memiliki selain itu, kita memiliki namanya pers, kita memiliki namanya wartawan untuk menyuarakan aspirasi kita. Nah, prinsip demokrasi di sini yang ditegakkan oleh pers adalah kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Apabila masyarakat tidak bisa menyuarakan aspirasinya melalui anggota dewan, maka masyarakat bisa menyuarakannya melalui pers. Seperti itu. Yang kedua adalah mendorong terwujudnya supremasi hukum. Maksudnya adalah terwujudnya supremasi hukum adalah keadilan hukum, keadilan di mata hukum. Mungkin teman-teman masih ingat, mungkin tahu juga berita tentang nenek-nenek di Jawa Tengah yang mencuri singkong untuk memberi makan cucunya. Oleh pengadilan divonis 2 tahun penjara. Nah, ini kan tidak adil. Disinilah pers hadir untuk memberitakan. Pers memberitakan bahwa ada nenek-nenek di Jawa Tengah mencuri singkong satu biji untuk memberi makan cucunya, namun oleh hakim dihukum selama 2 tahun penjara. Nah, akhirnya ada praktisi-praktisi hukum, ada profesor-profesor hukum, ada pengacara-pengacara yang merasa iba dari oleh nenek itu, merasa iba terhadap nenek itu setelah membaca berita dari pers, sehingga para pengacara membantu nenek itu agar terbebas dari atau agar mendapatkan keadilan. Akhirnya nenek itu tidak jadi dihukum, hanya didenda seperti itu. Nah, itu adalah
terwujudnya supremasi hukum, keadilan. Yang berikutnya adalah hak asasi manusia. Sama seperti tegaknya hukum, keadilan hukum, hak asasi manusia di sini juga ditegakkan. Salah satunya itu fungsinya memberitakan. Begitu. Yang berikutnya yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Maksudnya adalah misalkan ada berita tentang korupsi, kembali lagi berita tentang korupsi gubernur. Di masyarakat beredar gosip yang menyatakan Pak Gubernur Jakarta korupsi. Nah, wartawan di sini memiliki fungsi untuk memberitakan hal-hal yang benar, tidak boleh bohong. Wartawan akhirnya mencari berita, mencari informasi apakah benar Pak Gubernur itu korupsi. Akhirnya diberitakan, ternyata setelah dicari, oh ternyata Pak Gubernur tidak korupsi, itu hanya fitnah semata. Nah, disitulah akhirnya diberikan informasi yang tepat kepada masyarakat bahwa tentang gosip yang beredar bahwa Pak Gubernur itu korupsi, padahal kenyataannya tidak. Nah, itu adalah fungsi dari pers, yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang berikutnya adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Mungkin rekan-rekan di sini pernah membaca di koran tentang pendapat, kolom opini. Nah, di situ banyak masyarakat yang memberikan kritiknya terhadap pemerintah, terhadap perusahaan, terhadap pejabat. Nah, disitulah fungsinya pers, yaitu melakukan kritik. Selain itu, mereka juga melakukan pengawasan. Jadi yang namanya pengawasan itu tidak sekedar dilakukan oleh polisi, tidak sekedar dilakukan oleh kejaksaan, tapi juga dilakukan oleh wartawan. Misalkan ada penyaluran distribusi uang untuk penyelenggaraan pemilu di Taiwan, pemilu legislatif Indonesia, pemilu presiden yang untuk memilih di Taiwan. Nah, tentunya dalam penyaluran penyaluran kotak suara, surat suara, tentunya perlu dilakukannya pengawasan. Nah, disinilah pers hadir untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan atau tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyaluran alat-alat untuk pemilu, seperti itu. Yang berikutnya terakhir adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini sudah jelas bahwa pers harus netral dan harus menjaga ruh dari pers itu sendiri, bahwa pers selalu memberitakan yang benar. Seperti itu. Kalau selama ini mungkin teman-teman pernah mendengar yang namanya idiom begini. Bad news is good news. Berita buruk adalah berita baik bagi wartawan, bagi pers. Begitu. Nah, sebenarnya maksudnya adalah bukan kemudian berita-berita yang buruk itu selalu menjadi baik, tidak. Tapi fungsinya pers di sini adalah agar meluruskan berita-berita yang salah, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman sering membaca koran di online seperti kompas.com, detik.com, atau membaca surat kabar yang lain, teman-teman jarang mendapatkan informasi tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Indonesia. Mesti yang dibaca dari teman-teman adalah Indonesia korupsi, Indonesia kemudian dilanda oleh
gempa seperti itu. Selalu yang diberitakan adalah suatu hal yang buruk. Labil ekonomi. Ya, benar Mbak Prima. Nah, itu salah satunya, labil ekonomi. Itu kan suatu hal yang bad news sebenarnya kan, karena si Vicky adalah salah menggunakan kata-kata. Niatnya niatnya dia memberitakan niatnya si Vicky ini sebenarnya kan berbicara supaya kelihatan pintar, tapi akhirnya dia berbicara salah-salah malahan. Nah, disinilah walau kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Vicky itu adalah jelek, adalah buruk, adalah salah. Tapi oleh wartawan itu justru dianggap suatu hal yang bagus. Makanya diangkat. Diangkat di sini bukan kemudian untuk membuat heboh, tidak, tapi untuk meluruskan sebenarnya yang dikatakan Vicky ini adalah salah loh gitu. Jadi jangan heran kalau teman-teman nanti setelah pulang ke Indonesia bekerja sebagai wartawan, kemudian oleh teman-teman diberitahu bahwa harus mencari berita-berita yang buruk untuk diangkat di majalah atau di surat kabar gitu. Contohnya ya Vicky tadi itu kan beritanya sebenarnya nggak masuk akal, tapi akhirnya dibuat masuk akal oleh pers. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita melanjutkan. Teman-teman mungkin ada yang bertanya atau saya terlalu cepat, mungkin mohon beritahu saya apabila saya terlalu cepat. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sejauh ini masih ada yang bingung. Bisa dilanjut. Baik. Baik, kita lanjutkan fungsi dan kewajiban wartawan. Menurut Omar Seno Aji, pers itu dibagi dalam pengertian sempit, yaitu media cetak. Dan secara pengertian luas, menurut Omar Seno Aji disebutkan pers dibagi dalam media cetak, elektronik, radio, televisi, dan film. Cetak di sini maksud pers itu ada beberapa kategori. Misalkan media cetak itu seperti surat kabar, koran, dan sebagainya. Elektronik, radio itu berita-berita di radio yang teman-teman bisa dengar setiap pagi seperti di RRI. Kemudian televisi yaitu seperti infotainment dan liputan 6. Nah, di film pers itu juga ada bergerak di bidang film. Jadi film itu juga tidak mutlak oleh sinetron, tapi itu juga bagian dari pers karena memberitakan. Sedangkan menurut Rosihan Anwar, wartawan adalah the watchdog of the public interest, yaitu penjaga kepentingan umum. Maksudnya adalah wartawan ini selalu membela hak-hak masyarakat, selalu membela kepentingan umum. Jangan sampai kepentingan umum, jangan sampai hak-hak masyarakat itu dikurangi atau disalahkan oleh para pihak-pihak yang ingin berbuat jahat seperti itu. Sehingga wartawan ini selalu berpihak kepada rakyat. Nah, menurut DH Assegaf, pers sendiri berperan sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat atau pengawas dan penjaga demokrasi. Itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Secara umum, para ahli membagi 3 peranan pers. Yang pertama yaitu memberikan informasi, melaporkan atau memberikan informasi seperti biasa di media cetak. Ada satu kejadian diinformasikan kepada halayak ramai. Yang kedua memberikan hiburan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan kontrol sosial. Nah, berikutnya adalah
Syarat menjadi wartawan. Tentunya tidak sembarangan orang bisa menjadi seorang wartawan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menurut Peter Game, yaitu yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan di sini dimaksud adalah kritis. Seorang wartawan itu haruslah orang yang kritis. Bagaimana dia mau memberitakan sesuatu, bagaimana dia mau mengangkat satu masalah menjadi sebuah berita apabila dia sendiri adalah tipikal orang yang pendiam dan tipikal orang yang tak acuh terhadap kondisi sekitar. Misalkan dia orang yang nggak mau tahu nih, dia orang yang dia orang yang terserah mau ada apapun di luar, ya terserah lah, saya nggak peduli. Nah, dia tidak bisa menjadi seorang wartawan. Karena apa? Dia nggak peka perasaan dia. Daya kritisnya dia kurang. Seorang wartawan itu harus kritis. Misalkan pemerintah melakukan kebijakan BBM, melakukan kebijakan kenaikan BBM. Nah, seorang wartawan itu biasanya langsung tanggap. Loh, ini kenapa pemerintah menaikkan BBM? Loh, ini kenapa pemerintah kok harus menaikkan harga BBM? Sebentar, ini sebentar, Mbak. Oke, lanjut. Lu kenapa pemerintah kok ini tiba-tiba mau naikkan harga BBM? Nanti apa nggak pemerintah nggak tahu nanti kalau BBM dinaikkan, harga-harga sayuran di pasar pasti akan ikut naik. Nah, ini seorang wartawan biasanya seperti itu. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi, dia akan selalu berkomentar, dia akan mengkritisi. Nah, ini salah satu ciri-ciri wartawan. Seperti itu. Dia harus aktif untuk mengkritisi. Mengkritisi itu baik selama mengkritisi itu untuk hal-hal yang positif, bukan untuk mengkritisi menjatuhkan. Misalkan pemerintah menaikkan harga BBM, dia mengkritisi, loh ini pemerintah nggak boleh menaikkan harga BBM karena nanti pemerintah ini akan membuat masyarakat semakin terjepit ekonominya. Masyarakat akan semakin susah untuk membeli beras dan sayuran. Nah, itu solutif. Dia akan mengkritis tapi mengkritis yang positif. Beda dengan halnya mengkritisi untuk menjatuhkan, misalkan. Wah, ini pemerintahan SBY ini kurang ajar. Ini pemerintahan SBY ini gagal. Pemerintahan SBY ini tidak tahu diri. Pemerintah SBY ini tidak Presiden SBY ini tidak pintar orang-orangnya. Bukan seperti itu. Itu namanya menghujat, bukan mengkritisi. Beda antara menghujat dan mengkritisi. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu kewaspadaan, berhati-hati. Dalam membuat berita, seorang wartawan itu haruslah berhati-hati, tidak sembarangan membuat berita. Walaupun seorang wartawan itu diberikan hak untuk membuat berita apa saja, tapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh wartawan, yaitu harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan. Karena apa? Prinsip pers yang sudah saya jelaskan tadi adalah selalu memberitakan yang akurat, yang faktual, dan yang benar. Tidak boleh memfitnah. Jadi pers itu tidak boleh memberitakan berita yang bohong. Seperti itu. Sehingga saat menjadi wartawan adalah haruslah berhati-hati dalam mengangkat berita. Yang berikutnya yaitu rasa ingin tahu yang besar, mengetahui nilai berita. Contohnya lagi tentang BBM nih, misalkan. Seorang wartawan selain dia kritis juga, dia juga harus punya rasa ingin tahu yang besar. Misalkan dia mengkritisi, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM? Kenapa pemerintah menaikkan harus menaikkan BBM di saat masyarakat tidak berkecukupan secara ekonomi. Nah, di sini seorang wartawan tidak sekedar mengkritisi saja, tapi dia akan mencari lebih dalam mengapa pemerintah menaikkan harga BBM.
seperti itu. Jadi tidak sekedar mengkritisi, tapi dia juga mencari tahu alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Begitu. Yang berikutnya yaitu perhatian yang besar pada masyarakat, membela kepentingan masyarakat lemah. Jelas, wartawan itu, pers itu selalu harus membela masyarakat yang lemah, harus membela masyarakat, bukan membela kepada penguasa. Misalkan masyarakat yang tadi sudah saya sebutkan, masyarakat tidak setuju kenaikan harga BBM 2 kali lipat menjadi 8.000 misalkan. Sedangkan pemerintah inginnya 8.000. Nah, masyarakat setelah dijelaskan bahwa kenaikan harga BBM ini demi kepentingan kita bersama, demi ekonomi Indonesia agar tidak hancur, agar nilai rupiah tidak semakin terpuruk. Jadi pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM untuk mengurangi utang, untuk mengurangi subsidi yang dibebankan oleh pemerintah. Nah, setelah masyarakat tahu, masyarakat kemudian memberikan solusi. Oke, nggak apa-apa kami menerima kenaikan harga BBM, tapi dengan syarat jangan tinggi-tinggi. Ya udah, akhirnya pers mencoba menyuarakan aspirasi masyarakat bahwa kenaikan harga BBM itu cukup 6.500 saja, tidak 8.000. Kira-kira itu adalah harga yang bisa dicapai oleh masyarakat, yang sekiranya itu tidak membuat harga-harga di pasar naik terlalu tinggi. Begitu. Nah, berikutnya adalah syarat menjadi wartawan. Selain keempat tadi adalah memiliki akal panjang dan tidak putus asa. Seorang wartawan itu pantang menyerah. Seorang wartawan itu selalu memiliki ide, selalu memiliki hal-hal yang unik, selalu memiliki ide-ide baru ketika dia mentok. Misalkan tadi Gubernur DKI Jakarta korupsi. Nah, wartawan ini ingin mencari berita kebenaran bahwa benar nggak sih Pak Gubernur ini korupsi. Dia akhirnya mencari tahu ke sekretaris pribadinya Pak Gubernur untuk mewawancarai apa benar Pak Gubernur itu korupsi. Ternyata sekretaris pribadinya Pak Gubernur menolak untuk diwawancarai, tidak mau diwawancarai. Seorang wartawan itu tidak boleh menyerah. Dia akan mencari lagi. Dia akan mencari sumber-sumber yang lain, narasumber yang lain. Misalkan kepala-kepala dinas atau wakil gubernurnya. Apakah benar Pak Gubernur melakukan tindak pidana korupsi? Misalkan Pak Gubernur juga menolak. Pak Gubernur juga menolak untuk diwawancarai tentang korupsi Pak Gubernur. Pak Wakil Gubernur menolak untuk diwawancarai mengenai korupsi yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Nah, seorang wartawan itu tidak berhenti di situ saja. Oh ya udah Pak, kalau Bapak tidak mau diwawancarai, misalkan ya sudah, ya Pak kita ngopi bareng kayak gitu. Akhirnya Pak Wakil Gubernur diajak ngopi bareng, diajak makan siang bareng. Di makan siang itu seorang wartawan itu ngajak ngobrol ngalor ngidul, diajak ngobrol kesana kesini, diajak ngobrol A, B, C, D dan macam-macam. Sampai nanti akhirnya nyindir-nyindir tentang Pak Gubernur secara tidak sadar. Nah, di sini adalah akal dari seorang wartawan. Dia bisa mencuri-curi kesempatan untuk mengorek informasi dari Pak Wakil Gubernur. Nanti secara tidak sadar ternyata Pak Wakil Gubernur sudah memberi informasi tentang korupsi yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Seperti itu. Jadi jangan putus asa, jangan mudah putus asa. Banyak jalan untuk meraih informasi, untuk memperoleh informasi. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu kepekaan terhadap ketidakadilan. Contohnya tadi nenek-nenek di Jawa Tengah yang hanya mencuri singkong 1 biji untuk memberi makan cucunya, tapi oleh hakim dihukum selama 2 tahun. Sedangkan para pejabat yang korupsi 200 juta itu hanya dihukum selama 1 tahun. Ini kan tidak adil. Nah, oleh wartawan ini
si nenek ini diperjuangkan bahwa nenek nenek Minah di Jawa Tengah mendapat perlakuan yang tidak adil oleh hakim di Jawa Tengah, hanya mencuri singkong 1 biji makan untuk memberi makan cucunya. Dia dihukum 1 tahun, sedangkan para koruptor mencuri uang negara 200 juta hanya dihukum selama 1 tahun. Ini kan tidak adil, padahal harga 1 buah singkong paling cuma 5.000 rupiah. Nah ini kan seorang wartawan peduli, dia melakukan ada kepekaan terhadap ketidakadilan. Ini kan tidak adil lah. Dia dia kemudian menyampaikan adanya ketidakadilan yang diperoleh oleh nenek-nenek di Jawa Tengah tersebut. Yang terakhir adalah memiliki keberanian untuk berbeda pendapat dengan pihak berkuasa. Jelas, kalau seorang wartawan, kalau sebuah pers itu hanya manut-manut saja, hanya memberitakan sesuai apa yang dilakukan oleh penguasa misalkan, itu pers itu sendiri sudah kehilangan jiwa kritisnya. Sedangkan tadi disebutkan bahwa seorang wartawan, sebuah pers, sebuah lembaga pers itu harus memiliki sifat kritis. Nah, pers itu harus berani melawan pemerintah. Misalkan pemerintah mengatakan kenaikan harga BBM 2 kali lipat menjadi Rp8.000 adalah solusi terbaik untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Pers itu harus punya suara yang berbeda. Oh tidak, kenaikan 2 kali lipat itu tidak pas untuk masyarakat Indonesia. Berdasarkan aspirasi masyarakat di wilayah ini, di wilayah Jakarta, kenaikan harga BBM 2 kali lipat itu sangatlah tinggi. Sebaiknya 6.500 seperti itu. Nah itu artinya kan berbeda. Pers itu dengan pemerintah kan bahasanya berbeda. Nah ini yang harus dimiliki oleh seorang wartawan, seorang pers harus berani berbeda pendapat dengan penguasa. Gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan. Atau bisa dilanjut? Ya, oke, bisa dilanjut ya. Nah, menurut Rosihan Anwar, syarat menjadi wartawan itu adalah adanya penguasaan bahasa. Jelas, wartawan itu harus orang yang bisa memberikan informasi secara jelas, harus bisa membuat kata-kata yang baik dan benar sehingga tidak membingungkan orang yang membaca beritanya. Contohnya orang-orang yang tidak tepat, misalkan Vicky. Nah, kita kan bingung. Sebenarnya ini Vicky ini mau ngomong apa sih sebenarnya? Ada labil ekonomi, ada konspirasi hati, ada apalagi istilah-istilah dari Vicky itu. Ada kudeta ya, ada kudeta. Nah, itu kan kita nggak jelas apa sih sebenarnya yang mau apa yang mau dikatakan oleh Vicky gitu loh. Apa sih sebenarnya yang mau diungkapkan oleh Vicky? Betul. Tidak hanya baik dan benar, pakai bahasa yang simpel yang bisa diterima masyarakat. Nah, satu hal yang teman-teman mungkin perlu perhatikan adalah teman-teman harus mengetahui pasar atau masyarakat yang membaca berita dari pers atau berita yang akan teman-teman sajikan. Misalkan teman-teman membuat bekerja di sebuah lembaga pers yang itu dibaca oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Tentunya teman-teman harus, ya anak-anak juga bisa, tentunya harus
eh, bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka. Contohnya tadi Mbak Prima memberikan contoh adalah majalah untuk anak-anak misalkan. Oke, berita untuk anak-anak. Tidak mungkin dong kita memberitakan menggunakan bahasa labil ekonomi untuk anak-anak. Anak-anak kan bingung. Nah, majalah Bobo, betul, tepat sekali. Ada majalah Bobo. Nah, tentunya bahasa-bahasa yang digunakan oleh teman-teman wartawan, teman-teman redaksi adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Jangan bahasa yang terlalu tinggi. Ya, betul sekali Mbak Eka. Bisa membedakan antara sasaran kelas menengah ke bawah atau menengah ke atas. Artinya teman-teman di sini sebagai seorang wartawan harus bisa melihat subjek atau orang-orang yang membaca berita yang akan teman-teman terbitkan. Kalau misalkan yang membaca berita teman-teman adalah para direktur-direktur, para pengusaha-pengusaha, para pejabat-pejabat, maka teman-teman dipersilakan untuk memakai bahasa yang memang itu intelek, memang itu bisa dimengerti oleh mereka, tidak masalah. Mungkin ya bahasanya bahasa formal tidak masalah. Seperti mungkin labil ekonomi bagi para pejabat tahu makna labil ekonomi seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa sesuai dengan subjek atau orang yang membaca berita teman-teman seperti itu. Yang kedua adalah berpegang pada norma etika dan kesusilaan. Maksudnya adalah Indonesia itu kan bukan negara Islam. Indonesia itu bukan negara yang bebas seperti Amerika. Tentunya dalam membuat sebuah berita, teman-teman wartawan haruslah memperhatikan etika-etika yang berlaku di Indonesia. Teman-teman tidak boleh memuat berita-berita yang jorok, memuat berita-berita yang itu terlalu vulgar, terlalu terbuka. Nah itu karena kita memiliki norma-norma etika-etika ketimuran yang sangat menghargai yang namanya sopan santun. Nah itulah kemudian teman-teman wartawan harus berpegang teguh kepada norma-norma etika yang berlaku. Begitu juga dengan agama. Teman-teman tidak boleh memuat suatu berita yang itu berbau sara. Sara itu adalah kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi tidak boleh kita memberitakan suatu berita yang itu memojokkan atau membuat suku atau agama lain menjadi tersinggung. Itu tidak boleh. Kita bukan negara yang identik dengan satu golongan. Kita bukan negara Islam, kita juga bukan negara yang bebas, tapi kita punya etika-etika yang itu terkait dengan norma masyarakat dan etika agama yang kita miliki, yaitu etika ketimuran. Yang berikutnya, gentleman. Gentleman di sini maksudnya adalah seorang wartawan itu harus gentle, harus berani. Misalkan ada Pak Gubernur, dia tadi diberitakan bahwa dia korupsi. Kemudian Pak Gubernur menuntut siapa yang bikin berita ini. Saya tidak korupsi, kenapa diberitakan korupsi? Sebagai seorang wartawan dia harus gentle. Saya mempertanggungjawabkan Pak, saya yang membuat berita itu, saya akan mengklarifikasinya, begitu. Jadi jangan takut menjadi seorang wartawan. Teman-teman wartawan itu dilindungi oleh hukum, mendapat lindungan hukum. Jadi jangan takut. Yang berikutnya adalah jujur. Jelas, seorang wartawan itu tidak boleh berbohong. Misalkan narasumbernya mengatakan saya korupsi, ternyata ditulisnya saya tidak korupsi. Nah itu tidak boleh, harus jujur terhadap sumber berita, terhadap berita itu sendiri, terhadap fakta yang ada. Yang berikutnya yaitu menghormati dan melindungi sumber berita. Apabila teman-teman berkecimpung di dunia wartawan, teman-teman tidak asing lagi dengan istilah off the record. Off the record ini adalah maksudnya teman-teman tidak boleh memberitakan apa yang di narasumber beritakan.
Misalkan eh saya Ahmad Dhani nih, ini yang lagi ngetren ya, yang lagi ngetren. Saya nih Ahmad Dhani. Si Dul lagi habis kecelakaan menewaskan 6 orang. Kemudian ada mantan istrinya si Maya yang selalu menunggu anaknya si Dul di ini. Tujuh apa ya Mbak Esti? Sebentar. Yang meninggal. Oh ya 7 ya. Maaf saya malah kurang update malahan. Saya kurang update untuk berita yang hari ini. Oh iya ada 7 orang meninggal ya. Nah itu ada 7 orang yang meninggal. Nah wartawan memberitahu, wartawan mewawancarai Ahmad Dhani mengatakan bahwa Pak bagaimana kabar Dul hari ini? Pak siapa yang menunggu Dul di rumah sakit? Bagaimana operasinya? Apakah lancar? Oke, sudah dijawab semua pertanyaan-pertanyaan wartawan. Kemudian ada pertanyaan bertanya lagi, Pak, istrinya Pak Ahmad Dhani, Bu Maya selalu menunggu Dul. Bagaimana sebenarnya perasaan Bapak terhadap Maya? Apakah Pak Ahmad Dhani masih memiliki rasa cinta terhadap Bu Maya? Nah, kemudian Pak Ahmad Dhani, kemudian saya mengatakan, oke, off the record, Mas, off the record. Ya, oke, off the record. Kemudian saya mengatakan, ya sebenarnya saya masih mencintai Maya. Maka wartawan tidak boleh memberitakan yang dikatakan Ahmad Dhani yang barusan, bahwa dia ternyata masih mencintai Maya. Seperti itu. Jadi berita yang dikatakan setelah dia mengatakan off the record itu tidak boleh diberitakan oleh teman-teman wartawan. Begitu. Hanya boleh untuk menjadi referensi misalkan tidak boleh mengatakan hari Ahmad Dhani diberitakan menyatakan bahwa dia masih mencintai Maya seperti itu. Padahal tadi Ahmad Dhani sudah menyatakan off the record, tidak boleh diberitakan. Tapi teman-teman bisa atau diperbolehkan untuk memberitakan seperti ini. Ahmad Dhani nampaknya masih memiliki rasa empati terhadap Maya sebagai mantan istrinya. Itu boleh, tapi tidak boleh mengatakan bahwa, tidak boleh memberitakan bahwa Ahmad Dhani masih mencintai Maya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani ketika wawancara berlangsung. Itu tidak boleh. Karena tadi Ahmad Dhani sudah mengatakan off the record atau tidak boleh direkam atau tidak boleh diberitakan. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah misalkan ada narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, maka seorang wartawan wajib hukumnya untuk tidak memberitahu kepada publik tentang si narasumber. Mungkin teman-teman tidak asik lagi di majalah, di koran atau di televisi mengatakan bahwa saksi si A mengatakan bahwa bla 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 bla. Si A ini siapa? Nah, ketika ada orang yang bertanya ini kepada kalian, kepada wartawan, mengatakan si A ini sebenarnya siapa sih gitu. Oh, tidak boleh. Si narasumber tidak mau disebutkan identitasnya. Ini teman-teman wajib melindungi. Atau mungkin teman-teman pernah melihat tayangan-tayangan di televisi yang mukanya diblurkan, mukanya diburus-buruskan, tidak ditampakkan, suaranya kemudian dibuat berbeda, kemudian namanya disamarkan. Ya, berita kriminal, betul. Biasanya berita kriminal itu adalah bagian dari melindungi sumber berita. Itu kewajiban dari seorang wartawan. Tapi kalau misalkan si narasumber mengatakan ya tidak apa-apa saya dipublikasikan, tidak apa-apa saya diberitakan, ya adalah saya ini adalah si A dan muka saya seperti ini, tidak masalah. Itu juga tidak mengapa seperti itu. Tapi apabila si narasumber mengatakan tidak mau dipublikasikan identitasnya, maka kita sebagai wartawan wajib hukumnya melindungi si narasumber seperti itu.
Berikutnya, sebagai seorang wartawan, tentunya kita memiliki resiko. Pekerjaan apapun di dunia ini itu pasti memiliki resiko. Yang pertama, yaitu pekerjaan sebagai juru wawancara bukanlah pekerjaan yang mudah, jelas, karena teman-teman akan selalu ditekan, akan selalu dipaksa untuk mencari informasi-informasi yang terbaru. Seorang wartawan itu tidak bisa bersantai-santai ria, tidak bisa dia berleha-leha, tidak. Seorang wartawan itu dia akan selalu mengupdate berita, akan selalu mencari berita apapun itu untuk bahan dia membuat berita yang akan dipublikasikan di surat kabar atau di harian yang dia miliki. Menurut David S. Broder, tugas wartawan itu lebih berat dari keluarganya ketimbang dirinya sendiri. Karena apa? Karena misalkan gini, teman-teman adalah wartawan, kemudian teman-teman memberitakan eh, tentang korupsi Pak Gubernur, maka yang lebih berat itu adalah keluarganya. Karena apa? Biasanya yang akan dibunuh itu adalah, atau yang akan diancam terlebih dahulu adalah keluarganya. Kalau teman-teman diancam, kalau teman-teman sebagai seorang wartawan kemudian diancam oleh pihak-pihak yang tangan kanannya Pak Gubernur, maka teman-teman bisa melawan secara hukum, melawan karena teman-teman dilindungi oleh hukum. Tapi ketika keluarga teman-teman yang di teror, yang di apa, ah, aduh, sebentar mbak, aduh kok mati nih, aduh, aduh. Waduh, salah ini, malah wis off nih. Bentar, error mbak, maaf. Eh, ada yang tiba-tiba. Oke, sudah hadir semua ya 4 orang. Nah, kembali ke
kerjaan wartawan adalah bukan si wartawan itu sendiri, melainkan keluarganya. Kalau ada apa-apa terhadap uh, kalau ada misalkan hal-hal negatif dari berita yang dia tulis, maka yang terkena dampak pertama kali bukan si wartawan itu sendiri, melainkan keluarganya. Entah itu cemoohan dari masyarakat, atau dia justru mendapat intimidasi, atau mendapat ancaman, atau mendapat teror dari orang yang diberitakan oleh beritanya teman-teman tersebut. Begitu. Nah, wartawan sendiri itu harus dapat pertama membedakan informasi yang menyesatkan. Menjadi seorang wartawan itu haruslah orang yang cerdas untuk memilih berita. Harus cerdas dalam menyeleksi berita. Tidak sembarangan berita akan ditulis oleh seorang wartawan. Karena apabila sembarangan berita, maka terkesannya adalah wartawan yang arogan. Yang kedua adalah bersahabat dengan rekan-rekan seprofesi. Seorang wartawan itu wajib hukumnya mencari pertemanan, wajib hukumnya membuat relasi baru dengan sesama wartawan lain, walaupun itu tidak satu koran, tidak satu perusahaan misalkan. Seorang wartawan Kompas itu akan berteman dengan wartawan Tempo, akan berteman dengan wartawan Pikiran Rakyat Jabar, seperti itu. Jadi seorang wartawan itu justru jaringannya akan lebih luas karena dia akan mengenal wartawan-wartawan dari seluruh Indonesia, dari berbagai macam lembaga pers dan dari berbagai macam daerah, seperti itu. Yang berikutnya adalah seorang wartawan itu harus bisa bersikap ramah terhadap orang dijumpai. Jelas. Masa iya seorang wartawan itu mau meminta informasi, mau mewawancarai seorang narasumber? Masa iya seorang wartawan itu congkak atau justru acuh tak acuh terhadap si narasumber? Seorang narasumber, seorang wartawan justru seharusnya berbuat ramah. Oh, Bapak adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi ya, saya Andi, saya wartawan dari Temp Kompas. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan adanya isu korupsi yang dilakukan oleh Bapak, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk keramahan yang harus dimiliki oleh seorang wartawan terhadap narasumber, seperti itu. Yang berikutnya adalah selalu membaca buku pengetahuan dan penerbitan berkala. Wartawan itu selain cerdas itu harus pintar, maka seorang wartawan itu wajib hukumnya dia membaca pengetahuan-pengetahuan yang baru, baik itu di internet, itu di buku-buku, ataupun dari berbagai hal. Jadi boleh dikatakan boleh dibilang wartawan itu haruslah menjadi orang yang update, bukan yang kudet atau kurang update, seperti itu. Halo, teman-teman, apakah masih mendengar suara saya? Oke. Baik, kita teruskan. Seorang wartawan itu juga harus bisa menjadi pendengar yang baik saat wawancara. Jadi ketika wawancara, wartawan itu tidak sekedar bertanya kepada si narasumber. Dalam satu proses tanya jawab, dalam suatu proses wawancara, maka yang paling banyak bicara itu bukan wartawan, tapi si narasumber itu yang harus paling banyak berbicara. Karena teman-teman kan wartawan ingin mendapatkan informasi dari si narasumber. Nah, jadilah pendengar yang baik. Ada sebuah istilah dalam dunia pers, dalam dunia jurnalistik, bahwa seorang wartawan yang baik adalah dia yang bisa mendengarkan yang baik pula, mendengarkan secara baik apa yang dikatakan oleh narasumber, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh si narasumber dengarkan secara serius. Kalau memang perlu diberi tanggapan, berilah tanggapan, seperti itu. Selalu direspon. Misalkan si narasumber mengatakan iya tidak mas, oh iya, seperti itu. Nah, maka jadilah pendengar yang baik, jadilah pendengar yang serius, jangan main-main. Ketika jangan sampai teman-teman jadi seorang wartawan
bertanya kepada seorang gubernur, setelah bertanya, Pak, apakah Bapak korupsi? Nah, dia menjawab panjang lebar. Nah, teman-teman ternyata tidak mendengarkan dengan baik. Teman-teman malah justru asik bermain HP. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ketika proses wawancara sedang berlangsung, maka matikan semua alat komunikasi. Matikan semua hal-hal yang berhubungan dunia luar. Fokuslah kepada narasumber yang sedang teman-teman wawancarai. Itu prinsip kerja seorang wartawan terhadap narasumber. Seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi keuntungan sebagai seorang wartawan? Yang pertama adalah keuntungan teman-teman menjadi seorang wartawan adalah menjadi orang pertama yang memperoleh dan mendengar suatu informasi. Misalkan terjadi tsunami di Aceh, terjadi tsunami di Aceh, maka yang pertama kali mendengar bukanlah presiden, bukanlah menteri, bukanlah masyarakat biasa, masyarakat pada umumnya, tapi teman-teman wartawan yang pertama kali akan diberitahu tentang terjadinya tsunami di Aceh. Itu untungnya jadi wartawan. Makanya saya bilang wartawan itu adalah orang yang selalu update. Wartawan yang selalu mendapatkan informasi pertama, baik itu benar atau tidak, baik itu sekedar gosip atau sekedar fakta. Tapi wartawan adalah orang pertama yang mendapatkan dan memperoleh informasi dari kejadian yang berlangsung pada saat itu. Yang kedua adalah berkesempatan untuk bertemu dengan banyak orang, termasuk tokoh-tokoh terkenal. Enak jadi seorang wartawan itu. Saya pernah mengalaminya dulu ketika saya mengambil S1 di Yogyakarta. Awal-awal kuliah, ini sekedar sharing juga. Awal-awal kuliah saya tidak pernah bertemu dengan para pejabat, semisal kepala dinas pendidikan atau wakil gubernur. Tapi karena saya kemudian di akhir-akhir saya menjadi seorang wartawan, akhirnya saya dengan mudah bisa selonang-selonong, saya bisa keluar masuk ruangan wakil gubernur untuk mewawancarai beliau. Itu untungnya dari seorang wartawan. Walaupun teman-teman itu bukan orang yang terkenal, walaupun teman-teman itu bukan orang yang memiliki jabatan penting di suatu lembaga, tapi apabila teman-teman menjadi seorang wartawan, maka teman-teman akan dengan mudah bertemu dengan para pejabat. Jangankan pejabat, artis pun bisa dengan mudah teman-teman jumpai. Misalkan teman-teman saat ini mau ketemu dengan Vicky Prasetyo yang sangat tenar saat ini, itu justru teman-teman akan sangat susah karena teman-teman akan dihalangi oleh pihak lapas, pihak LP, penjaga LP, karena teman-teman adalah masyarakat biasa. Tapi ketika teman-teman statusnya sebagai seorang wartawan, maka teman-teman akan sangat mudah menjumpai Vicky untuk mewawancarainya. Seperti itu. Nah, itu untungnya menjadi seorang wartawan, bisa bertemu dengan mudah narasumber-narasumber yang dianggap penting. Yang berikutnya yaitu berkesempatan mengunjungi perjalanan ke tempat-tempat jauh. Enak jadi wartawan seperti ini. Dia bisa jalan-jalan sampai di mana saja sesuai dengan tugas yang diberikan oleh redaksinya. Mungkin teman-teman apabila di Indonesia, teman-teman tidak pernah mengunjungi misalkan Istana Negara atau tidak pernah mengunjungi Bali. Tapi teman-teman jadi seorang wartawan tiba-tiba mendapatkan perintah untuk meliput kegiatan ajang Miss World di Bali atau ajang pertemuan presiden-presiden seluruh dunia yang diadakan di Bali. Maka teman-teman bisa pergi ke Bali gratis. Itu dibayari oleh koran tempat teman-teman bekerja. Seperti itu. Yang keempat yaitu berkesempatan berbuat baik kepada orang lain. Ini jelas bahwa teman-teman membela kepentingan masyarakat bawah. Itu artinya teman-teman juga berusaha berbuat baik kepada orang lain. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu keuntungan menjadi wartawan, berpihak kepada human interest. Maksudnya adalah berpihak kepada kepentingan manusia pada umumnya. Manusia maksudnya hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat terkadang
tidak dipenuhi oleh para penguasa, tidak dipenuhi oleh para pejabat, maka teman-teman dengan menjadi seorang wartawan, teman-teman bisa menyuarakan aspirasi dan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, maka teman-teman bisa, artinya teman-teman berpihak kepada kepentingan manusia pada umumnya, seperti itu. Nah, kita sampai kepada kegiatan belajar 2, yaitu kerja rutin wartawan dan kehidupan di dalam newsroom. Newsroom di sini maksudnya adalah ruang redaksi, seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan ke kegiatan belajar 2, perlu saya jelaskan mengenai bagian-bagian yang ada di susunan di sebuah majalah atau surat kabar. Yang pertama adalah pemimpin redaksi. Bukan, yang paling utama adalah direktur utama. Direktur utama itu adalah yang punya majalah itu. Misalkan Kompas itu yang punya adalah Yakub Utama. Yakub Utama itu adalah direktur utamanya. Kemudian di bawahnya direktur utama ada namanya pemimpin umum. Pemimpin umum itu seperti direktur, tapi di bawahnya direktur utama. Dia yang memimpin semua hal, baik itu periklanan, baik itu berita, baik itu hiburan, semua yang memimpin adalah pemimpin umum. Di bawahnya lagi ada namanya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu adalah dia kepala bagian berita. Jadi berita-berita yang diperoleh oleh wartawan sebelum diterbitkan di surat kabar atau di majalah, maka akan dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala redaksi, kepada pemimpin redaksi. Karena apa? Karena pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang sudah dimuat dalam suatu surat kabar. Jadi ketika berita itu sudah dicetak misalkan, tapi terjadi kesalahan, maka penanggung jawab utamanya bukan pada wartawan, tapi kepada pemimpin redaksi. Gitu. Dan di bawahnya lagi pemimpin redaksi itu ada namanya editor. Editor itu adalah orang yang mengedit sebelum dilaporkan kepada dari wartawan, sebelum dilaporkan kepada pemimpin redaksi, maka akan melalui proses editing atau diedit, dikoreksi oleh editor. Beritanya sudah benar apa belum, kata-katanya sudah benar apa belum. Nah, itu dibawa melalui editor. Di bawahnya editor adalah wartawan, seperti itu. Nah, di sini tertulis bahwa salah satu kehidupan di newsroom adalah penerbit. Kerja rutin wartawan dan kehidupan di newsroom yaitu penerbit. Yang pertama yaitu penerbit adalah pemilik yang bertanggung jawab di suatu perusahaan, di suatu penerbitan. Biasanya penentu kebijakan editorial berpengaruh tidak langsung dalam pengoperasian surat kabar. Misalkan gini, saya seorang Jakub Utama, pemilik koran Kompas. Nah, saya kepengen besok, untuk hari besok adalah mengangkat temanya korupsi. Saya kepengen besok harian Kompas 30 halaman berbicara tentang korupsi semua. Nah, maka wartawan harus ikut kebijakan dari pemimpin redaksi dan editorial, pemilik perusahaan itu. Jadi yang menentukan arah peliputan sendiri itu adalah pemimpin redaksi, biasanya direpresentasi dari pemilik perusahaan, seperti itu. Kebijakannya tidak pernah tertulis secara jelas dalam surat kabar tersebut. Ya, bahwa kebijakan itu tidak pernah tertulis, tapi lebih kepada omongan. Biasanya seperti ini, dalam kerja redaksi seperti ini. Saya seorang pemilik koran Kompas. Saya pengen besok itu koran saya berbicara tentang korupsi gubernur Jakarta. Maka saya akan memanggil kepala redaksi dan kepala editorial. Saya akan panggil ke ruangan saya. Saya tidak akan tertulis, saya tidak akan membuat
saya memberikan surat ini tolong kamu ini, tidak. Tapi saya akan berbicara, hei kamu, saya kepengen besok koran saya isinya tentang korupsi gubernur Jakarta. Gimana caranya, pokoknya besok harus berisi tentang korupsi gubernur DKI Jakarta. Maka si kepala redaksi dan editor itu akan rapat nanti di setelah keluar dari ruangan pemilik perusahaan, pemilik koran, dia akan rapat dengan tim wartawan untuk membagi tugas apa saja yang akan diliput tentang korupsi gubernur DKI Jakarta, seperti itu. Nah, umumnya surat kabar dimiliki secara turun-temurun. Contohnya Surabaya Post dan Waspada di Medan. Jarang surat kabar itu dimiliki oleh orang-orang, misalkan dia yang begini. Misalkan nih, maaf. Seorang pemilik perusahaan, seorang pemilik perusahaan surat kabar itu tentunya ketika dia sudah beranjak tua akan mewariskan perusahaannya tersebut kepada anaknya. Jarang terjadi pemilik perusahaan memberikan posisinya kepada orang lain yang tidak memiliki garis keluarga. Misalkan saya pemilik perusahaan Kompas, saya sudah sepuh, saya sudah tua, saya ingin mewariskan perusahaan Kompas ini. Saya tidak mungkin akan mewariskannya kepada Mbak Esti, kepada Mbak Fajria, kepada Mbak Prima, atau kepada Mbak Ika yang notabene-nya tidak memiliki garis keluarga dengan saya. Tentunya saya akan mewariskan surat kabar Kompas ini kepada anak saya, kepada adik saya, atau kepada mantu saya. Seperti itu. Jadi kalau boleh dibilang koran itu adalah perusahaan dinasti. Ya, benar. Karena dimiliki secara turun-temurun. Kalau teman-teman pernah melihat bahwa di perusahaannya Abu Rizal Bakri itu semua dimiliki oleh keluarganya Abu Rizal Bakri, atau di Metro TV itu dimiliki oleh Surya Paloh. Sekarang Surya Paloh adalah direktur utama dari Metro TV. Maka sudah jelas ketika nanti Surya Paloh beranjak tua atau Surya Paloh meninggal, maka yang akan menjadi direktur utama Metro TV bukan wartawannya, bukan kepala redaksinya, tapi anaknya Surya Paloh. Itu sudah pasti. Gak mungkin dong perusahaan yang sudah dibangun bertahun-tahun, yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah dalam satu bulan, dengan begitu bisa dengan mudah diberikan kepada orang lain. Itu tentu saja satu hal yang sangat hampir mustahil seperti itu. Walaupun ada juga yang seperti itu, tapi itu kecil kemungkinan. Nah, berikutnya yaitu pembagian tugas redaksi, yaitu pemimpin redaksi, yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh isi halaman surat kabar. Nah, tadi sudah saya jelaskan, setelah wartawan memberikan beritanya kepada editor dan editor sudah mengeditnya, sudah merevisi atau sudah memeriksa, maka akan diserahkan kepada pemimpin redaksi, akan diperiksa lagi oleh pemimpin redaksi. Setelah berita itu dimuat di surat kabar, maka yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa terhadap berita tersebut adalah pemimpin redaksi, bukan wartawannya. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu redaktur pelaksana atau managing editor, bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan di ruang redaksi, newsroom, bertugas dalam pembagian tugas ke masing-masing reporter. Ini di bawahnya pemimpin redaksi. Jadi dia yang akan membagi tugas kepada para wartawan. Misalkan tadi saya contohkan, saya pemilik perusahaan memerintahkan kepala pemimpin redaksi untuk meliput tentang korupsi gubernur besok hari. Nah, setelah itu redaktur pelaksana akan membagi tugas. Oh, Mbak Esti
nanti mewawancarai kepala dinas pendidikan. Oh, Mbak Fajriah mewawancarai wakil gubernur. Oh, Mbak Prima mewawancarai kepala dinas pendapatan daerah. Oh, Mbak Ika harus meliput kepala dinas perhubungan seperti itu. Nah, itu yang akan membaginya adalah redaktur pelaksana. Ia akan membagi tugas. Boleh dibilang redaktur pelaksana ini adalah kepala wartawan. Kepala wartawan dalam pemberitaan seperti itu. Berikutnya adalah redaktur kota. Redaktur kota ini yaitu yang bertanggung jawab terhadap peliputan berita-berita lokal dan sekitarnya. Dia yang bertugas di misalkan redaktur kota itu di setiap daerah berbeda-beda. Kayak Kompas itu kan dia skalanya nasional. Jadi dia harus punya redaktur-redaktur kota. Tidak mungkin redaktur pelaksana di Jakarta bisa membagi tugas untuk redaktur di Papua sana, kan tidak mungkin. Nah, setiap daerah, setiap provinsi itu pasti punya redaktur kota, koordinator-koordinator daerah, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, kemudian adalah redaktur kopi. Redaktur kopi ini sebenarnya yang saya bilang adalah seorang editor. Dia bertugas mengedit berita seperti itu sebelum akhirnya diberikan kepada pemimpin redaksi yang setelah itu akan diberitakan. Berikutnya adalah tugas rutin seorang reporter. Yang pertama, penugasan, yaitu membaca surat kabar saingan. Ini wajib hukumnya sebagai seorang wartawan itu membaca surat kabar saingan. Teman-teman adalah wartawan Kompas. Teman-teman berempat di sini adalah wartawan Kompas. Maka setiap hari hukumnya wajib untuk teman-teman membaca surat kabar Tempo, surat kabar Pos Kota, harian surat kabar Pikiran Rakyat, seperti itu. Itu harus membaca setiap hari. Untuk apa? Untuk melihat apa saja yang diberitakan oleh surat kabar saingan, sehingga ketika teman-teman membuat suatu berita tidak dibilang nyontek. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu wartawan dengan tugas tidak tetap. Bisa ditugaskan di mana saja, tidak tergantung tugas. Nah, ini biasanya untuk surat kabar general biasanya. Untuk yang surat kabar kecil, maka wartawan itu boleh dibilang multitasking atau bisa apa saja. Ya, dia bisa jadi seorang wartawan, dia juga bisa seorang kepala redaksi, dia juga bisa menjadi seorang editor. Jadi bisa merangkap seperti itu. Kita 3 orang. Yang satu kemana ya? Mbak, koneksinya ngedat. Oh ya, tidak apa-apa. Nanti bisa melihat atau bisa mendengar bisa bisa memutar ulang rekaman kita pada malam hari ini di YouTube. Nanti saya kasih linknya seperti itu. Oke, berikutnya adalah beat reporter, yaitu wartawan yang ditempatkan pada suatu instansi atau kantor dan bertugas di sana setiap hari. Biasanya ini adalah untuk surat kabar yang besar. Teman-teman misalkan punya spesifikasi khusus. Teman-teman adalah tertarik di bidang olahraga. Maka teman-teman akan ditempatkan di stadion atau ditempatkan di dinas olahraga. Seperti itu. Teman-teman tertarik di bidang ekonomi, maka teman-teman hanya akan fokus pada Kementerian Ekonomi atau Kementerian Perdagangan, tidak di tempat lain. Jadi teman-teman fokus terhadap satu instansi tertentu untuk meliput berita apa saja tentang yang terkait di instansi tersebut. Kemudian ada reporter khusus, yaitu wartawan ekonomi, politik, dan kesehatan. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mirip-mirip dengan beat reporter. Nah, deadline yaitu waktu terakhir yang diberikan kepada wartawan sebelum menjalankan tugas yang diberikan kepada redaktur. Apabila teman-teman nanti berkarir menjadi seorang wartawan, jangan heran dengan yang namanya deadline. Teman-teman
akan selalu ditekan oleh pemimpin redaksi. Ayo, mana beritanya? Ayo, mana beritanya? Kita akan naik cetak. Ayo, seperti itu. Eh, kita sudah jam, misalkan sekarang sudah jam 10 malam. Batasnya jam 11 malam. Biasanya sebuah surat kabar akan membatasi berita masuk untuk diterbitkan jam 11 malam. Teman-teman ternyata jam 10 saat ini masih ketik berita. Maka jangan heran teman-teman akan ditelepon terus, akan diocehin terus sama pemimpin redaksi. Ayo mana beritanya? Ayo mana Mbak Prima? Ayo Mbak Fajria? Ayo mana Mbak Ika? Mana beritanya? Segera diberikan kepada saya. Ini sudah jam 10 malam. Kita sebentar lagi akan terbit. Itu namanya deadline. Seperti itu. Jadi jangan heran nanti teman-teman akan mendapatkan tekanan-tekanan luar biasa dari seorang pemimpin redaksi. Seperti itu. Nah, seorang wartawan itu memiliki kode etik, tentu saja. Walaupun seorang wartawan itu memiliki keistimewaan, untuk bebas melakukan apa saja, untuk meliput apa saja, tapi seorang wartawan memiliki kode etik jurnalistik. Nah, kode etik inilah yang membatasi gerak wartawan agar sesuai dengan fungsinya untuk meliput berita dan memberitakan berita, memberikan informasi tentang satu kejadian. Saat Orde Baru, wartawan itu hanya ada satu, persatuan wartawan itu hanya satu, wadahnya atau rumahnya wartawan itu cuma satu, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau biasa dikenal PWI. Teman-teman mungkin di daerah teman-teman ada yang rumahnya dekat dengan kantor PWI atau pernah melihat berita tentang PWI. Itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Itu adalah rumahnya wartawan, kumpulannya para wartawan, organisasinya para wartawan Indonesia. Zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, dulu hanya ada PWI. Tapi setelah reformasi tahun 98, rumahnya itu atau organisasi wartawan itu pecah. Ada banyak. Salah satunya yaitu AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia, IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Jadi ada banyak macam organisasi-organisasi wartawan, tidak hanya PWI semata. Seperti itu. Nah, terakhir setiap organisasi wartawan sepakat untuk membuat sebuah kode etik wartawan Indonesia atau biasa disingkat dengan KEWI. Kode etik wartawan Indonesia. Kode etik ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa bertugas KEWI ini membatasi hal-hal yang dianggap bisa kode etik ini adalah hal-hal yang membatasi wartawan agar tidak keluar jalur kayak gitu. Ibaratnya adalah kalau teman-teman melaju di jalan tol, maka kode etik ini kan adalah pembatas jalan, kanan kirinya itu kan tinggi. Nah, itulah namanya kode etik agar teman-teman tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Yang pertama, kode etik itu adalah wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitasnya kepada sumber informasi. Itu sudah dijelaskan sebelumnya. Tiga, wartawan Indonesia menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampur adukan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat. Nah, saya mau tanya nih kepada teman-teman yang hadir di sini pada malam hari ini. Apa bedanya fakta dengan opini? Monggo.
sekali apa yang dijawab oleh teman-teman semua, bahwa fakta itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi dan itu nyata terjadi. Sedangkan opini itu adalah pendapat seseorang, pendapat subjektif seseorang. Jadi bisa boleh dibilang opini itu belum terjadi, opini itu baru sekedar gagasan, baru sekedar pendapat, baru sekedar ide. Itu namanya opini. Seperti itu. Seorang wartawan itu harus bisa memisahkan mana fakta, mana opini. Jangan sampai opini itu dibilang fakta. Ini berbahaya. Contohnya gini, ini sering terjadi di Indonesia. Ini sering terjadi. Eh, Misalkan begini, opininya apa namanya? Saya pengamat politik atau contohnya saya pemimpin partai. Saya membuat pernyataan begini. Pak Jokowi itu sebagai seorang gubernur telah gagal dalam memimpin Jakarta. Dia ternyata menggusur orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai. Ternyata dia apa namanya? Ternyata dia tidak menepati janjinya. Seperti itu. Itu opini. Itu baru pendapat saya. Nah, jangan sampai pendapat saya ini oleh teman-teman diberitakan sebagai sebuah fakta. Jangan sampai faktanya ternyata tidak terjadi gitu loh. Nah, ini bahaya ketika teman-teman membuat opini saya menjadi fakta. Itu berbahaya. Dalam pemberitaan itu harus dibedakan mana fakta dan opini. Biasanya untuk opini itu akan ditambahkan kata-kata seperti ini. Menurut Andi sebagai ketua partai A, beliau berpendapat bahwa Gubernur DKI Jakarta Jokowi telah gagal dalam memimpin Jakarta. Biasanya ditambahi kata menurut, begitu. Bukan langsung kepada Pak Jokowi dianggap gagal, tidak. Tapi harus ada kata menurutnya. Oleh menurut siapa? Itu menunjukkan kata opini, pendapat. Berimbang, ya. Teman-teman tidak boleh berat sebelah dalam memberitakan. Kalau teman-teman menjadi seorang wartawan, ada prinsip namanya both side cover atau dua apa sih namanya, both side cover. Jadi begini deh, gampangnya gini, bahasa malah susah malah menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, maaf. Misalkan teman-teman itu berita itu harus dilihat dalam dua sisi. Tidak boleh teman-teman itu melihat berita hanya dari pihak A. Harus juga melihat dari pendapatnya B, harus juga melihat dari sudut pandangnya C. Pak Jokowi korupsi itu menurut ketua partai A. Tapi teman-teman juga harus melihat opininya dari ketua B. Juga teman-teman harus mendengarkan penjelasan dari Pak Jokowi langsung. Jadi tidak boleh teman-teman membuat berita itu hanya dari satu pihak semata, tapi harus ada dua-duanya. Begitu. Itu namanya prinsip berimbang, tidak boleh berat sebelah. Teman-teman harus both side cover, melihat satu berita itu dari dua sisi, seperti itu. Kemudian, wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila. Nah, ini yang biasa terjadi, bahwa identitas korban kejahatan asusila seperti pemerkosaan, seperti apa namanya, seperti pencabulan, maka biasanya teman-teman akan membaca sebut saja bunga. Nah, itu salah satunya kenapa disebut sebagai bunga, itu adalah sebagai upaya melindungi korban kejahatan asusila, tidak ingin tidak ingin mempublikasikannya. Beda antara korban kemalingan dengan korban pemerkosaan. Karena apa? Kalau dia korban kemalingan, maka hanya benda yang hilang. Tapi kalau dia korban pemerkosaan, maka yang hilang itu bukan sekedar benda, tapi separuh jiwanya. Kalau saya bilang, keperawanannya sudah diambil. Makanya
eh, yang ditakutkan apabila dia disebutkan identitasnya, yang ditakutkan adalah nanti masyarakat akan mengecam atau akan menilai si korban ini sudah tidak perawan, ternyata dia pelacur, ternyata dia negatif dan sebagainya. Nah, ini yang ditakutkan seperti itu. Oleh karena itu, wartawan wajib hukumnya melindungi korban kejahatan asusila dengan tidak mempublikasikannya, mempublikasikan identitas diri seperti itu. Jadi jangan heran ketika teman-teman membaca suatu artikel, suatu berita, di situ disebutkan si korban bernama sebut saja Bunga atau sebut saja Mawar. Nah, itu salah satunya adalah implementasi dari kode etik wartawan Indonesia seperti itu. Dan ini hanya terjadi untuk kasus-kasus asusila. Hanya untuk kasus-kasus asusila, tidak untuk kasus-kasus yang lain. Ketika teman-teman membaca berita kriminal seperti pencurian, seperti pembunuhan, maka teman-teman tidak akan menemukan berita penyebutan nama lain seperti itu. Kecelakaan, ya, kecelakaan pasti akan disebutkan namanya. Korban kecelakaan adalah si A, korban kecelakaan adalah si B. Bukan kemudian disebutkan korban kecelakaan sebut saja namanya Bunga. Tidak, itu tidak pernah terjadi. Penyembunyian identitas korban itu hanya terjadi pada kejahatan asusila seperti itu. Contohnya pencabulan, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, yang kelima, ya, disingkat atau diinisial itu adalah istilah yang dipakai dalam dunia kepolisian. Dalam dunia penyidikan itu akan disebutkan dengan inisial atau singkatan. Fungsinya kenapa disebutkan inisial? Karena belum ada kekuatan hukum yang menetap. Pada waktu dia ditangkap polisi, toh belum terbukti dia benar melakukan kejahatan itu. Maka oleh karena itu polisi hanya memberikan inisial saja, sebut saja AL misalkan. Nah, tapi ketika dia sudah dihukum oleh sudah dihukum oleh hakim, maka hakim tidak lagi menyebutkan AL sebagai tersangkanya, tapi sudah menyebutkan misalkan namanya Ali Lala misalkan. Ali siapa gitu, AL itu kepanjangannya. Jadi inisial itu hanya berlaku di kepolisian saja, tapi ketika dia sudah disidang, di persidangan, maka tidak ada penyebutan inisial-inisial lagi. Begitu. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi. Sebagai seorang wartawan, sekarang umum jamak dilakukan oleh lembaga-lembaga pers bahwa wartawan dilarang meminta dan menerima suap dari narasumber dalam bentuk apapun. Biasanya sebagai wujud terima kasih atas diwawancarai, biasanya beberapa narasumber akan memberikan uang atau memberikan barang kepada si wartawan. Nah, itu seorang wartawan dilarang menerima suap atau dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun. Karena ditakutkan apa? Karena ditakutkan akan mengganggu independensi tugas seorang wartawan. Misalkan saya diwawancarai oleh Mbak Prima. Saya aslinya jelek nih, saya ternyata aslinya korupsi. Saya aslinya korupsi 200 juta. Nah, setelah saya diwawancarai, Mbak Prima, saya kasih uang 1 juta sebagai uang terima kasih. Nah, yang ditakutkan adalah apa? Yang ditakutkan adalah setelah Mbak Prima menerima uang 1 juta dari saya, Mbak Prima nanti akan menulis berbeda dari kenyataannya. Mungkin Mbak Prima akan menulis ternyata Andi tidak korupsi, ternyata Andi itu korupsi tapi dilakukannya terpaksa. Nah, itu biasanya yang ditakutkan adalah seperti itu, akan mengganggu independensi tugas seorang wartawan seperti itu. Nah,
Yang keenam adalah wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi di atas. Terakhir, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab. Misalkan dalam berita saya tulis misalkan Eri Kurniawan, aslinya namanya Eri Kurniawan yang menjadi pelaku misalkan. Ternyata saya tulis ternyata Eka Kurniawan. Nah, di penerbitan berikutnya wajib hukumnya seorang wartawan itu membuat suatu pengumuman ralat atau pengumuman pembenaran informasi. Biasanya kalau teman-teman baca di surat kabar ada kolom-kolom ralat bahwa si tersangka namanya sebenarnya adalah Eri Kurniawan, bukan Eka Kurniawan. Mohon maaf atas kekeliruan ini. Nah, itu harus segera diberikan pembenaran berita agar tidak menyesatkan. Itu sudah sesuai dengan kode etik wartawan Indonesia. Begitu juga dengan hak jawab, seorang wartawan apabila dimintai hak jawabnya maka dia akan segera memberikan. Seperti saya sebutkan sebelumnya, misalkan saya memberitakan tentang korupsi Pak Gubernur, Pak Gubernur kemudian meminta klarifikasi dari saya, maka sudah seharusnya saya seorang wartawan memberikan klarifikasi atau penjelasan mengapa saya menulis berita tentang korupsi Pak Gubernur dan bagaimana saya mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu yang dinamakan kode etik wartawan, bahwa wartawan Indonesia harus segera memberikan hak jawabnya seperti itu. Oke, kita tepat 2 jam. Materi sudah tersampaikan semua untuk modul 1. Kira-kira dari teman-teman, dari rekan-rekan semua, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Oke, dari Mbak Esti tidak ada. Mungkin dari Mbak Prima atau Mbak Fajriah. Dari Mbak Prima atau Mbak Fajriah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Dari Mbak Prima bisa dipahami. Baik, terima kasih banyak. Tidak ada atas kehadirannya. Untuk pertemuan perdana kita malam hari ini, kita telah menyelesaikan 1 modul. Kita masih memiliki 8 modul. Insya Allah kita lanjutkan malam minggu yang akan datang. Kalaupun teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang tentang pers, tentang berita, tentang jurnalis, tentang jurnalistik, tentang jurnalisme, dan itu misalkan teman-teman temukan ketika teman-teman beraktivitas setiap hari, misalkan ada nemu satu hal yang unik atau satu hal yang membingungkan yang teman-teman penasaran, silakan ditanyakan kepada saya. Ini nomor HP saya. Itu nomor HP saya. Silakan teman-teman SMS saya atau menelpon saya. Insya Allah saya siap membantu teman-teman apapun itu yang masih berkaitan dengan dunia jurnalistik seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya Mbak Prima, Mbak Fajriah, Mbak Esti, dan tadi ada Mbak Ika. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, boleh inbox? Boleh tentu saja. Untuk inbox FB
saya juga terbuka 24 jam, insya Allah apabila saya bisa bantu akan saya bantu. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Eh, Sampai jumpa minggu depan dan selamat beristirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.